Oke, sip. Ya, lanjut ke screen dong. Oke. Oke. Screen tuh. Oke. Yang ini. Nah, udah bener kan sekarang? Oke, aku nggak bakal neko-neko. Aku bakal ngejelasin kayak serba-serbi HI-nya kayak gimana. Jadi kalau ditanya, kita mulai dari alasan milih jurusan dulu kali ya. Alasan kenapa sih anak HI itu mau masuk ke HI gitu? Karena mostly pasti pada mau jawabnya karena pengen jadi diplomat gitu kan. Karena pengen jadi diplomat dan kayak pengen kerja di luar negeri tapi masih ngurusin Indonesia. Kalau itu alasan pribadi aku lebih nggak pengen, bukan nggak pengen ya, tapi kayak alasan pengen jadi diplomat bukan hal yang pertama datang ke otak aku, tapi kayak lebih pengen kerja di luar negeri aja gitu. Tapi kayak in a way juga masih bisa ngurusin Indonesia, entah itu perusahaannya kayak, entah itu orang-orangnya, entah itu tenaga kerjanya, entah itu pemerintahannya gitu. Dan datanglah HI di kepala gitu, kayak oh ya, hubungan internasional di Indonesia. Oke, fine, sounds good gitu. Terus pas maba ternyata banyak banget maba-maba yang bilang pingin jadi diplomat. Tapi aku mau langsung keluarin ini ya, bad news-nya satu. Bad news dulu. Belum apa-apa udah bad news nih kita. Jadi setelah aku riset lagi, setelah kan namanya juga di HI Binus, kita belajar terus lakukan riset sana sini. Terus ditemukanlah fakta menarik yang menyedihkan juga. Ternyata HI diplomat Indonesia antara 60-70%-nya adalah orang-orang dengan latar belakang di luar HI. Nah, ini menarik nih. Kenapa hubungan internasional malah seret nih di diplomat gitu, di dunia diplomat kita. Ternyata pas ditelusuri, ternyata diplomat Indonesia itu mostly datang dari expertise para ahli ya. Expertise praktisi, mereka-mereka yang udah berkecimpung cukup lama di dunia itu, let's just say jurnalis, analis gitu. Terus ada yang musisi juga, ada yang atlet, terus mereka-mereka yang masuk ke dunia politik melalui parpol, biasanya mereka jadi anggota DPR dulu atau parlemen, mereka lalu diangkat oleh presiden atau badan yang terkait untuk menjadi diplomat gitu. Dan terus HI-nya lewat mana gitu? HI itu mereka bergerak dari kantor Kemenlu gitu. Misalnya dari staff dulu. Jadi kayak staff di KJRI, staff di KBRI, mereka merangkap naik ke atas. Dan habis itu baru jadi diplomat. Tapi dalam perjalanannya banyak banget opsi karir yang nanti akan terbuka. Jadi misalnya dari kepala KJRI, jadi kepala staff apa, jadi kepala bidang apa. Dan banyak banget anak-anak HI yang lari ke sana, bukan jadi nggak ngejar goals awalnya. Goals awalnya kalau ditanya-tanya pasti ngomongin gue mau jadi diplomat, tapi pas kerja di kantor-kantor itu sebagai staff, mereka mulai mikir kayak oh iya jadi staff ini, jadi ketua ini, jadi kepala ini gitu. Itu kayak there's a lot of possibilities di HI gitu. Nah, HI sendiri belajarnya juga terlalu ini ya, gue bakal bilang HI itu salah satu major yang paling bored banget, very banget topik pembahasannya. Kita bisa belajar mulai dari psikologi, kita bisa belajar tentang medianya in the sense of entertainment ya. Kita belajar tentang R&B, kita belajar tentang Netflix, kita belajar tentang Disney, dan bagaimana impact-nya terhadap satu negara gitu misalnya. Sebatas itu aja, itu juga udah masuk HI gitu. Dan itu masuk ke materi pembelajar kita. Nah, yang habis ini aku bakal bagi adalah pengalaman-pengalaman organisasi atau masa-masa kuliah aku kayak gimana gitu. Nah, kita next. Kok tidak bisa di next? Oke. Nah, ini masa-masa ospek. Mohon maaf ya, kalau misalnya fotonya lagi rusuh kayak gini, karena emang ospek itu originally kayak gini. Jadi emang kita ospek pakai baju kemeja putih, celana bahan gitu kan. Terus disuruh bikin yel-yel gitu-gitu. Nah, teman-teman, nanti aku juga bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman aku kayak gimana. Cuman disclaimer, mungkin teman-teman di sini mikir kalau join organisasi itu cara-cara untuk dapetin kegiatan kuliah yang menyenangkan gitu, let's just say. Tapi aku bakal harus ngasih heads up bahwa kegiatan-kegiatan organisasi yang menyenangkan atau kehidupan organisasi yang menyenangkan itu ada karena kalian menjemput experience itu gitu.
experience pengalaman organisasi, pengalaman yang aku akan hadapi ini, aku akan tunjukin ini bukan pengalaman yang datang ke aku nggak usah ngapa-ngapain gitu. Aku duduk aja, aku ngikutin ombak gitu-gitu. Habis itu kayak bakal dapetin pengalaman-pengalaman ini, itu nggak bakal kejadian. Pengalaman-pengalaman ini terjadi ke aku karena aku jemput mereka pengalaman itu. Aku datengin pengalaman-pengalaman ini. Aku cari pengalaman-pengalaman yang seru itu. Nah, seiring aku mencari terus, semakin besar, semakin berwarnalah pengalamannya kayak gitu. Jadi emang bear that in mind kalau pengalaman experience itu didapatkan ketika kalian berusaha untuk mencari, bukan menunggu pengalaman itu untuk datang. Seperti itu ya. Nah, ini pengalaman ospeknya. Kalau kalian lihat nih, aku yang paling depan, yang lagi mimpin yel-yel. Ini karena emang biar lomba, karena lomba ya, terus kayak harus mimpin yel-yel gitu-gitu katanya biar seru gitu. Terus akhirnya kita mimpin yel-yel, habis itu anak-anak pada bawa bendera, bikin bendera sendiri malam-malam, bawa galon, bawa stick drum, botol air minum bekas ospek dijadiin semua propertinya, kayak ada aja gitu ceritanya. Terus ini untuk ospeknya. Terus ini untuk organisasi yang aku ikuti di kampus, namanya FCI Chapter BINUS. Jadi kalau di HI itu teman-teman, kita ada satu organisasi yang fokusnya memang untuk HI. Walaupun memang beberapa universitas seperti UI atau beberapa universitas di luar sana nggak mengkhususkan FCI untuk HI. Bisa aja anak ekonomi, anak manajemen, anak teknik itu mau masuk FCI, fine-fine aja. Nah, FCI itu apa sih? FCI adalah Foreign Policy Community of Indonesia atau Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi yang berfokus pada kebijakan-kebijakan luar negeri yang datang dari Indonesia, tapi di chapternya itu kita suka membahas tentang kejadian-kejadian luar negeri in general. Ini organisasi yang think tank, mereka discussion based, jadi kayak kegiatan-kegiatan kita mostly discussion dengan expertise gitu. Expertise itu bisa jadi politikus, bisa jadi juga para diplomat langsung, bisa jadi dari peneliti juga atau para analis gitu. Kayak banyak banget sumbernya. Dan dari pengalaman aku, FCI selalu menjadi reference aku ketika mencari topik gitu. Jadi misalnya kalau aku mau nyari topik HI, aku ngelihat FCI lagi ngebahas apa gitu. Terus kayak, karena kan pasti mereka bakal nyediain speakers kan. Speakersnya itu biasanya yang expert gitu. Dan kata-kata yang keluar dari mulut expert ini bisa jadi material atau kayak inspirasi gitu. Dan aku suka make dari FCI gitu. Nah, kegiatannya seperti apa aja selain diskusi, ini aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu kita suka rutin banget ngerayain yang namanya Indonesia Korean Conference, atau itu adalah perayaan ulang tahun hubungan diplomasi Indonesia dengan Korea. Nah, di sini FCI itu selalu mendapatkan slot untuk jadi volunteer gitu. Jadi kayak FCI chapters itu dikasih kayak, ini kita ada misalnya in my case kayak FCI chapter BINUS, ketua FCI chapternya langsung bakal ngomong, BINUS ntar dapat slot 5 orang nih untuk jadi panitia, yang mana siapa nih yang mau ngambil gitu. Nah, terus kayak inisiatifnya jalan lagi, kita ambil gitu akhirnya. Gue ambil, gitu. Oh ya udah, gue mau ikut dong jadi panitia gitu, jadi volunteer, padahal kayak ngerti aja enggak gitu. Terus ikut aja, habis itu akhirnya emang datang ke venue, terus kita foto-foto sama diplomatnya. Diplomatnya itu yang pakai jas 2 ini. Nah, kelihatan kan yang orang Koreanya yang mana gitu. Nah, ini Indonesia Korea Conference. Nah, berikutnya adalah CIFP. CIFP ini Conference of Indonesia Foreign Policy. Conference of Indonesia Foreign Policy ini adalah salah satu konferensi kebijakan luar negeri terbesar di Asia. Nah, biasanya ini dihadirin oleh banyak banget para diplomat, staf-staf dari Kedubes, habis itu politikus, biasanya yang datang dari pemerintahan, biasanya ada Bu Retno, Pak Ridwan Kamil kemarin juga datang. Terakhir ya, CIFP yang 2019 ya, sebelum yang 2020, karena emang 2020 ada pandemi ya. Terus ada juga artis kayak Chelsea Islan juga datang kemarin. Itu jadi kayak ternyata Chelsea Islan juga salah satu bagian dari FCI chapter, FCI juga. Jadi kayak mereka suka datang gitu. Nah, jadi kayak benar-benar FCI itu adalah sebuah organisasi yang besar banget, sampai mungkin di hampir semua PTN itu ada FCI-nya. Jadi kalau memang kalian mau memperdalam HI, I'm very recommend you to join FCI. Nah, ini adalah national gathering, jadi karena FCI itu beda ya mungkin sama UKM-UKM biasa. Kalau UKM-UKM yang lain itu
Mereka fokusnya sama UKM itu dan lingkungan-lingkungan di dalamnya, atau lingkungan kampusnya gitu. Nah, FCI itu lebih main keluar gitu. Jadi kita nggak cuma fokus di dalam, di dunia kampus kita, tapi kita juga bakal masuk ke ke bagian luarnya gitu. Kita masuk ke bagian luar. Kita keluar gitu. Kita main di luar gitu. Kita main sama anak-anak FCI chapter lain dari UI, UPN, UPN VJT, UPH, terus ada UGM juga, Unbrau gitu-gitu, Unpad. Kita juga main sama anak-anak FCI itu. Dan kita akan ada satu event di mana semua FCI chapters akan ngumpul di Jakarta gitu, dan kita ketemu bareng gitu. Nah, ini foto panitianya. Nah, foto ini diambil di kantor pusatnya. Jadi FCI itu punya kantor pusat di Sudirman. Dan kadang kalau ada kegiatan di situ, kayak misalnya FGD, Focus Group Discussion, sama experts gitu. Tapi FGD-nya bukan dilombain ya, emang bener-bener buat diskusi aja. Nah, so don't worry. Nah, itu kita bisanya di sini gitu. Nah, ini Indonesia Korean Conference, dan ini adalah kegiatan discussion-nya. Jadi emang discussion-nya datang dari berbagai macam universitas. Terus kadang juga banyak banget orang-orang dari luar gitu. Nah, foto ini lagi ada kerjasama dengan salah satu universitas di Australia. Jadi kayak mereka datang ke Indonesia, kita ngomongin tentang hubungan diplomasi Indonesia dan Australia. Topiknya seperti itu. Nah, di FCI chapter BINUS sendiri dan beberapa FCI chapter, tapi maaf banget aku lupa FCI chapter mana aja yang punya programnya. Kalau nggak salah ada semua. Kita tuh ada program yang namanya Tea Time with Ambassador. Jadi kalau misalnya kita studi visit, kita ke perusahaan, ini kita studi visit ke rumah diplomatnya, bukan ke kantor diplomatnya lagi gitu. Nah, terakhir kita datang ke kantor diplomatnya Jepang, kantor dubesnya Jepang. Bukan kantor, rumah dubesnya Jepang untuk Indonesia. Di sini kita disuguhin makanan-makanan, ngeteh bareng, terus diskusi. Terus nanti dubesnya bakal ngejelasin tentang bagaimana perencanaan hubungan Indonesia dan Jepang itu berlangsung gitu. Apa aja yang terjadi, apa aja yang sudah dikembangkan, apa aja yang akan mereka lakukan ke depannya. Dan nanti para hadirin dong. Partisipan juga pasti bakal nanya-nanya tentang kayak hubungan diplomasi Indonesia itu kayak gimana sih sebenarnya, dan itu kalian bebas mau nanya apa aja. Kalian boleh nanya ke dubes ini. Aku ingat banget ada yang mau nanya kayak, Pak, kenapa sih anime itu selalu digunakan sebagai alat diplomasi Jepang untuk Indonesia? Itu bebas aja, nggak apa-apa gitu. Terus dengan senang hati dubesnya bakal ngejawab itu gitu. Jadi kayak benar-benar discussion yang benar-benar open gitu sifatnya. Nah, ini masa-masa ospeknya. Nah, aku lupa ngasih tahu. Dari semua pengalaman organisasi ini juga tergantung dari environment kuliahnya. Environment kuliah itu ada beberapa faktor ya. Yang aku tangkap selama ini ada 3 yang utama. Yang pertama itu lingkungan organisasinya seperti apa. Apakah organisasi itu bisa membangun atau enggak gitu. Apa yang bisa organisasi ini berikan ke kalian. Jangan sampai mungkin ini aku akan bahas selanjutnya, lingkungan organisasi, lingkungan pertemanan, sama lingkungan seniornya. Apakah senioritas itu ada atau enggak gitu. Bagaimana kalian harus bersikap pada senior, dan bagaimana senior itu bersikap pada kalian. Nah, kalau di BINUS sendiri memang nggak ada senioritas. Mungkin aku harus bilang ya, ini junioritas banget. Soalnya kayak kita benar-benar di HI BINUS, kalau in my case, itu kita benar-benar diminta untuk ngembangin yang namanya maba atau junior itu kita kembangin semaksimal mungkin. Jadi kita kayak benar-benar dorong mereka ke atas gitu. Kayak kita nggak boleh nekan mereka ke bawah atau ngambil jatah tugas mereka, nggak boleh. Kita harus kayak benar-benar siapin mereka buat jadi senior gitu. Bukan jadi visinya itu bukan untuk meringankan beban senior, tapi untuk menyiapin junior ini menjadi senior gitu. Nah, jadi emang keribetan-keribetan yang dialami junior itu bakal jadi part of responsibility-nya senior gitu. Nah, ini masa-masa kuliahnya emang seniornya ini santai-santai semua, dan kalau di BINUS itu aku dulu ospek sama anak-anak bukan HI doang gitu. Jadi emang ada Markom, ada mass communication, ada marketing communication. Jadi kayak banyak banget jurusan-jurusan yang kayak ketemunya pas ospek doang. Tapi luckily mereka keep in touch sama aku gitu. Jadi kayak aku kira bakal selesai di ospek aja kan. Cerita kita selesai di ospek, tapi kayak ternyata berlanjut sampai sekarang gitu. Dan itu kayak seneng banget sih. Jadi kayak bondingnya cukup kerasa banget kalau di ospek ini. Nah, ini adalah situasi kelasnya.
kelas ini bukan kelas yang left-handed friendly ya. Karena kebetulan aku left-handed, jadi kayak aku nggak suka banget nulis di kursi kayak gini sebenarnya. Jadi kursinya kayak gini, dia single seater lagi. Kalian duduk sendiri-sendiri, tapi emang ditempel. Tapi kalau misalnya lagi ujian dan case-nya offline, kalau nggak salah kalian semester depan anak-anak udah pada mulai offline, yang kuliah-kuliah. Tapi nggak tahu ya kebijakannya seperti apa. Beda kampus, beda daerah, beda kebijakan. Nah, biasanya kalau di ujian-ujian itu kursinya dijarakin kayak let's just say 1 meter 2 meter. Jadi sebenarnya itu sebelum pandemi kampus-kampus sudah menerapkan yang namanya social distancing ya sebenarnya. Jadi kayak dijarak-jarakin gitu pas lagi ujian gitu. Dan nggak satu kursi itu nggak full mahasiswa gitu loh. Jadi kayak kursi ini diisi, kursi yang sebelah sini enggak, sebelahnya lagi ada gitu. Jadi kayak ada satu kursi kosong gitu kalau di BINUS. Jadi kayak benar-benar ketat banget. Dan kalau di BINUS itu nyontek Deo, that's true, that's real shit gitu. It does happen, it did happen. Gue ada tahu orang beneran di Deo karena nyontek gitu. Jadi kayak kalau masuk kalian, gue tahu kalian targetnya PTN, tapi kalau misalnya masuk BINUS ya jangan nyontek gitu. Nah, terus ini masa kuliahnya, ini gue foto sama dosen. Jadi dosen-dosen di HI BINUS itu bener-bener santai banget. Mungkin karena emang dosen HI mostly muda ya. Gue juga pernah nanya-nanya ke anak-anak HI lainnya. Mereka juga dapet dosen yang muda-muda. Kita bahkan manggilnya bukan Pak atau Ibu gitu. Kita manggilnya Mas sama Mbak gitu. Jadi kayak mereka juga santai ke kita, dan karena emang panggilan itulah yang membuat mahasiswa sama dosen itu lebih erat hubungannya. Nah, ada juga dosen-dosen yang sebenarnya udah tua gitu, kayak misalnya udah umur 40, 50, 60 juga ada satu. Itu juga mereka mintanya dipanggil Mbak gitu, mintanya dipanggil Mbak sama Mas. Mungkin karena ke bawah sama ini ya environment-nya, jadi kayak udah nggak usah panggil gue Ibu, merasa tua di sini gitu. Jadi kayak mereka minta dipanggil Mbak juga gitu. Nah, selesai masa kuliah, masa organisasi kita udah selesai bahas, kelas udah kita bahas kayak gimana. Sekarang aku mau ngebahas tentang lomba. Nah, sebenarnya ini juga matkul kita. Jadi ada salah satu matkul HI di mana kita namanya kelas diplomasi, di mana di kelas diplomasi ini kita akan bukan pura-pura ya, kayak belajar untuk menjadi seorang diplomat gitu. Kayak anak-anak diwajibkan untuk memakai jas gitu, formal attire gitu. Bukan jas prom ya, tapi jas ini ya, jas bisnis beneran. Dan kalian nanti akan datang sebagai seorang perwakilan dari satu negara. Negaranya random, bisa aja Meksiko, bisa aja Afghanistan, bisa aja Argentina, Jerman, Saudi Arabia, Indonesia. Itu ntar random. Nah, kalau kalian tahu debat bahasa Inggris, itu biasanya ada blok pro dan cons, tim pro dan tim kontra. Nah, di MUN itu sepertinya ini nama lombanya, nama matkulnya itu MUN, Model United Nations. Kalau lombanya ya, kalau matkulnya diplomasi biasa. Nah, di MUN ini aku nyebutnya MUN aja ya. Nah, di MUN ini kalian bloknya itu ditentukan oleh negara kalian. Misalnya aku megang Prancis gitu. Aku megang Amerika di kasus yang namanya, jadi kayak di, guys kalau ada yang bingung kasih raise hand ya, tolong. Gue takut terlalu bingung nih soalnya. Jadi kayak misalnya, karena kalau di lomba bahasa Inggris kan kita ada motion atau kayak tema lombanya apa gitu. Nah, sama di MUN kita ada tema lombanya juga. Tema lombanya misalnya kayak kita ngebahas tentang Afghanistan, Amerika yang narik militernya dari Afghanistan. Nah, aku megang Amerika gitu. Terus ntar ada yang megang Indonesia, ada yang megang Inggris, ada yang megang Arab, ada yang megang Afghanistannya, ada yang megang let's just say Mesir gitu, India, segala macam gitu. Nah, nanti setiap orang, aku sebagai seorang partisipannya harus mencari posisi aku gimana gitu. Apakah aku mendukung atau enggak gitu. Kalau Amerika ya obviously bakal mendukung motion itu, kayak iya gue memvalidkan alasan kenapa gue harus narik troops gue atau kayak narik militer gue dari Afghanistan seperti itu.
and so on and so forth. Dan Afghanistan juga harus mencari alasan, kalian sebagai peserta yang megang Afghanistan, kalian harus mencari alasan kenapa Amerika itu nggak boleh narik troops-nya dari Afghanistan, seperti itu ya. Jadi kayak benar-benar diverse dan kayak bloknya itu tergantung dari riset kalian seperti apa. Nah, HI itu termasuk salah satu jurusan yang research heavy banget. Kita baca banyak jurnal, kita bikin banyak paper, dan memang kalau hukum bedanya ya, kalau ini sasum ya, hukum tuh dia lebih banyak apaan, mungkin analisa kasus juga. Tapi di HI BINUS kita juga ada yang namanya analisanya itu juga sangat ini ya complicated ya kalau aku bilang, karena emang banyak banget possibilities-nya. Kayak kalian akan menemukan banyak dots gitu, titik-titik selama kalian melakukan riset, dan nanti ketika kalian membentuk paper atau kalian ngerjain ujian, kalian harus mencari cara bagaimana kalian menyambungkan titik ini ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini lagi gitu. Jadi kayak benar-benar connecting the dots. It's like connecting the dots. Nah, ini lombanya. Jadi lomba MUN itu aku bawa plakatnya. Jadi di lomba itu dia ini ya harus pakai bahasa Inggris lombanya MUN itu, dan kalian akan ngomong di depan, kalian akan bikin speech, kalian akan deliver argumen kalian akan berargumentasi, dan kalian akan ngomong di depan delegates lain. Lomba ini berlangsung selama 3 hari. Biasanya di awal itu kita bahkan buka, ada opening ceremony dan ditutup dengan closing gitu di hari ketiga. Nah, di hari kedua, ini aku nggak nyembunyiin apa-apa ya, bener-bener kayak nggak bakal nyembunyiin apa-apa. Jadi disclaimer dulu, selama kuliah kalian akan melewati yang namanya usia 21 tahun, usia legal gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti akan menemukan konten grafik yang masih di atas usia kalian, beware aja. Aku nggak bakal nyembunyiin ini, so you guys aware kayak apa yang akan kalian hadapi ketika kalian mengikuti lomba ini gitu. Jadi jangan kaget. Nah, biasanya di hari kedua itu ada yang namanya social night gitu. Social night ini adalah ajang networking kalau kata aku ya, kayak ajang cari kenalan baru gitu. Karena di lomba itu, kalau kalian dengar dari senior-senior kalian, HI banyak senior yang pasti bakal bilang MUN atau Model United Competition itu adalah salah satu ajang yang paling bagus buat cari networking gitu, buat nyari teman baru. Kenapa? Karena mereka gini ya, aku ngeliatnya gini, ketika mereka decide untuk ikut lomba, mereka akan melakukan riset dan mereka akan niat untuk ikut lomba itu. Artinya mereka punya big brain enough gitu, enough capacity of brain untuk ikutin MUN sebuah kompetisi. Nah, mereka juga bukan orang yang sembarangan, karena MUN ini emang lomba yang aku bakal bilang nggak standar, kadang ada yang mahal juga, kadang ada yang sedang juga, tapi nggak murah gitu. Kadar murah dan mahal itu beda-beda, tapi menurut aku aku bilang 300 itu udah mahal untuk lomba gitu. Jadi kayak sedang lah ya mungkin itu. Dan ada juga lomba-lomba yang hingga mencapai angka 800.000, 1 juta gitu, itu ada gitu. Nah, ini social night, jadi kalian akan setelah lomba di hari kedua, di tengah-tengah lomba ini malamnya, let's just say jam 9 sampai jam 12 itu kalian akan ada acara di bar atau di klub. Itu nanti, tapi kalian feel free untuk menolak minumnya. Kalian datang aja, kenalan di situ. Nah, mereka bakal ngobrol-ngobrol, bakal chit-chat gitu. Tapi juga nanti bakal disuguhin sama minuman gitu. Karena emang lomba ini diikuti oleh banyak anak-anak di usia 21 tahun ke atas gitu. Mereka usia-usia legal gitu. Jadi kayak it's normal for the committee to prepare such a drink gitu. Nah, ini ajang social night-nya. Jadi nanti kalau kalian ikut MUN, pastiin kalau kalian manfaatin ajang ini, mata acara ini, partikular mata acara ini untuk nyari teman baru gitu. Karena emang kemarin for the record, aku juga dapat job di Jemon kemarin yang aku taruh di title, itu juga karena kenalan aku di MUN. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bakal merasakan ya dampak dari networking yang kalian bangun di MUN itu kayak gimana. It's very beneficial for me. Nah, ini lombanya closingnya jadi kayak nanti pakai jas juga, nanti bakal ada, kalau di closing itu konsepnya gala dinner ya, nanti kalian akan ada fine dining, quote unquote fine dining ya, aku bilang. Nah,
Nah, yang mereka pegang itu, yang di tangan-tangan itu adalah plakat seperti ini. Jadi identifikasi kalian, identitas karakter kalian, misalnya kalian megang yang namanya Afghanistan. Nanti plakatnya akan ditulis Afghanistan kayak gini. Nah, nanti ketika kalian mau ngomong, kalian tinggal angkat plakat gitu, raise plakat. Mau ngomong, siapa yang mau ngomong, angkat tangan, angkat plakat gitu. Ntar bakal dikasih chance buat ngomong gitu. Sistemnya kayak MUN ya, tapi sistemnya kayak debat, cuman kayak ada plakatnya. Nah, plakatnya serunya MUN di setiap hari terakhir lomba, MUN ini plakatnya pasti akan ditulis-tulis catatan gitu kayak kenangan-kenangan yang kalian punya dengan fellow delegates kalian seperti apa. We call delegates ya, partisipan itu kita panggil delegates gitu. Nah, nanti bakal foto bareng dan nanti akan ada wording seperti itu. Aku sendiri nggak pernah menang yang namanya MUN. Aku sendiri tapi aku udah pernah kayak ngikut, let's just say 3-4 lomba atau 5 lomba MUN dan nggak pernah ada yang menang. Adapun menang sebagai juara harapan 1 itu pun di MUN Binus. MUN kandang sendiri dan gue menang harapan 1. Kayak bener-bener datang ke situ yang membuat networking sih sebenarnya. Nyari pengalaman juga kayak practicing public speaking gitu, karena emang dulu tuh gue masuk ke HI dengan kemampuan public speaking yang minim banget gitu, dan kayak gue tahu gue harus push my limits, jadi kayak you know what, kalah enggak ya nggak apa, kalah enggak penting gitu, yang penting kayak latihan aja gitu, ada wadah untuk latihan gitu, karena gue sendiri orangnya tipikal yang males banget kalau latihan nggak ada occasionnya gitu, kayak ngapain latihan nggak ada urusannya gitu. Jadi kayak emang harus dibikin occasion-nya. Jadi kayak ya udah MUN it's the occasion, ya udah aku latihan public speaking. Nah, ini kegiatan organisasi di luar kampus yang selanjutnya akan aku tunjukin. Nah, ini demo. Indeed, Binus does demo. Nah, kita ngedemo di sini untuk pertama kalinya dalam sejarah Binus. Ini juga dalam proses yang panjang ya. Jadi kayak kalau teman-teman ingat yang pelemahan KPK, itu yang ngepeloporin Binus buat demo itu anak-anak hukum bisnis. Jadi di Binus itu nggak ada yang namanya jurusan hukum, adanya hukum bisnis law. Nah, anak-anak bisnis law ini yang nanti yang kemarin tuh mempelopori, ayo demo, masa anak Binus nggak boleh demo gitu. Terus kayak demo DO anjir, gue bilang kayak gitu kan. Nah, terus mereka kayak baget gitu, akhirnya dekan ada pihak Binus yang turun dan kayak ada MOU lah ya kita bilang sama ketua himpunan yang ingin menyertakan mahasiswanya. Jadi kayak ketua himpunan misalnya HI mau turunin anak gitu, ketua himpunannya dipanggil, tanda tangan MOU. MOU-nya itu kayak ini janjian sama orang tua pertama kali baru jalan keluar malam. Jadi harus jaga kebersihan, harus dokumentasi, kirim foto gitu-gitu kan. Terus harus pulang jam 6 malam. Seriusan kita harus bubar jam 6 sore itu legit azan maghrib balik gitu. Jadi kayak bener-bener nggak macem-macem, dan kayak beda di sini aku ngerasain banget bedanya kuliah sama SMA gitu kayak gimana. Karena aku SMA 70 kan, kayak pasti kayak nggak mau kalah gitu sama 6 gitu. Kan 70 sama 6 itu deketan kalau di Jakarta ya. Dan kita tuh selalu bersaing gitu loh, kayak nggak mau kalah sama 6 gitu. Tapi kalau di kuliah itu semuanya nyatu gitu. Kayak misalnya kita PTN nih, ini kita PTS Binus gitu. Terus ada anak Trisakti, ya udah kita melebur sama anak Trisakti gitu. Kayak nggak ada superiority yang terasa di situ, dan semua orang kayak saling support gitu. Jadi kayak kelihatan banget beda mentalnya antara anak-anak SMA sama anak-anak kuliah itu lebih profesional, yang mana lebih solid, yang mana juga kelihatan. Jadi kayak kalau dibilang anak kuliah kurang solid gitu, aku ngeraguin itu sih. Soalnya kayak aku bakal bilang lebih etis gitu. Jadi mereka bakal lebih tahu cara menempatkan diri kayak gimana, seperti itu. Ini kegiatan offline-nya udah selesai, sekarang aku masuk ke kegiatan online-nya. Online sama ya, seperti pemandangan kita setelah belakangan ini, kayak ketemu di layar kaca. Ini kegiatan aku di FCI gitu. FCI itu karena emang kekeluargaannya kenceng banget, jadi suka aneh-aneh ya background-nya. Ada yang jadi tukang buah, tukang sayur gitu-gitu background-nya, jadi kayak macam-macam aja. Nah, itu FCI. Nah, ini Jemun, ini organisasi yang terakhir aku pegang. Di sini juga ini final meeting, dan banyak banget pengalaman yang beda banget ya pas online. Jadi kalau MUN itu bener-bener
ini ada yang unik nih mengenai MUN. Pengalaman aku di Jemun. Sebenarnya tuh jadi kan aku tuh pernah mau megang jabatan sebagai wakil ketua event, divisi event ya. Wakil ketua divisi event di tahun 2020 untuk Jemun gitu. Karena pandemi, Jemun 2020 ditunda. Nggak mungkin kan untuk ganti konsep offline ke online dalam waktu yang dekat. Jadi kayak ya udah kita selesain dulu, dan aku pikir oh ya udah, that's the end of it gitu. Aku nggak bakal ngurusin lagi yang namanya Jemun, bye bye gitu. Nah ternyata turns out, tunggu ya, sorry guys, bubusan mulut gue. Nah ternyata tiba-tiba si Tasya itu ada orang yang di belakang Gina Raihana ini Tasya orangnya. Si Tasya ternyata tiba-tiba nelpon, ngechat gitu. Kal, lu ada waktu nggak teleponan bentar sama anak-anak Jemun lain? Gue pikir kayak, oh anak-anak Jemun yang kemarin gitu. Ternyata mukanya baru-baru semua, dan itu teleponan pas gue lagi nyetir. Jadi gue tuh selama online punya tendensi buat meeting di mobil. Jadi gue lagi nyetir nih, gue meeting gitu. Terus kayak sampai anak-anak sempat mikir gue kayak, kalau lu nge-grab ya? gitu. Jadi kayak banyak banget yang mikir gue nge-grab gitu ya, sebenarnya enggak gitu. Jadi kayak sambil meeting aja rapat gitu. Nah karena lagi meeting sambilnya rapat, gue nggak fokus dong sama materi rapatnya apa gitu. Ini jangan ditiru ya guys, kalau rapat ya udah di rumah aja atau di kafe, jangan sambil nyetir, sumpah nggak bakal masuk kotak. Nah terus mereka ternyata ngebahas tentang ketua divisi event siapa ke depannya. Nah di call itu ada 4 orang, 3 satunya Tasya, satunya aku, 2 orang ini adalah partner aku yang nanti bakal jadi wakil. Tapi ini belum ada plotting gitu, jadi mereka belum jadi wakil, mereka bisa aja jadi ketua. Nah, si Tasya nanyain kayak, jadi siapa nih yang mau jadi ketua gitu. Nah, 2 orang ini ngomong kayak, kita serahin sama yang paling tua aja, yang paling tua kan gue ya. Mereka tuh masih angkatan 2019 kalau nggak salah. Terus kayak karena gue lagi nyetir, gue tuh baru masuk tol, jadi kayak harus fokus banget ke di jalan. Terus kayak gue cuman, oh ya udah nggak apa-apa, bisa gitu. Kayak gue tuh nggak fokus sama omongan itu kan. Terus kayak oke, thank you ya Kal. Ya you're welcome gitu. Terus kayak baru ingetin lagi karena udah settle kan di tol itu. Pulang-pulang si Tasyan ngabarin gitu, Kal thank you banget ya udah mau jadi ketua divisi event. Ketua what? Gue kayak anjir apa nih gitu. Terus kayak kok gue jadi ketua divisi gitu. Iya kan lu tadi yang bilang sendiri. Gue kayak terus kayak gue baru inget gue ngomong itu di mobil. Terus kayak gue gak mungkin dong nolak gitu karena udah gue yain gitu. Jadi kayak ya udah Tas, tapi gue gak pernah jadi ketua divisi event. Jadi temen-temen gue tuh belum pernah yang namanya megang event sebelumnya gitu. Jadi ini benar-benar divisi pertama, divisi awal banget. Karena biasanya aku megang di internal, divisi internal ya. Ada yang unmute ya? Oke, nggak jadi kayaknya. Ya udah, aku lanjut. Nah, jadi aku biasanya megang divisi internal gitu. Divisi internal, dan ketika aku megang divisi eksternal, aku megang bukan eksternal ya, megang divisi event yang hubungannya sama orang luar banget. Itu aku gelagapan, aku nggak pernah megang gitu. Dan aku bilang ke Tasya, Tas, gue nggak pernah megang event gitu. Ya udah nggak apa-apa, ntar gue tuntun kok gitu. gue tuntun kayak kuda gitu, gue dituntun gitu, gitar gitu. Terus akhirnya ntar dikasih contoh-contoh filenya seperti apa gitu. Dan dari situ aku belajar banyak banget gitu. Lumayan hektik banget gitu, dan cukup sulit untuk nyimbangin waktunya sama dunia perkuliahan. Apalagi kalau pas ini aku juga lagi nyiapin yang namanya creative agency, sebuah creative agency gitu. Jadi aku nyiapin perusahaan juga, my own company, dan sangat hektik banget ngurusinnya kayak gimana gitu. Dan apalagi ini divisi baru kan, dan ternyata divisi baru ini kehektikannya di luar bayangan aku ya. Jadi kayak kok bisa saya hektik ini sampai kuliah itu nggak kepegang. Sumpah kuliah sama event ini hampir nggak kepegang, nggak kesentuh gitu. But somehow I managed to pull it off. Ya. Itu dengan miracle dan mukjizat yang maha kuasa juga. Nah, ini teman-teman adalah jeng-jeng materi kita. Materi perkuliahan anak BINUS seperti apa. Nah, HI itu seperti apa. Jadi teman-teman, kita akan berhadapan dengan banyak PDF, e-jurnal, e-book gitu. Teman-teman juga nanti akan bersahabat banget yang sama namanya LibGen dan SkiHub.
mungkin beberapa teman-teman di sini udah pernah pakai, kalian akan sangat bersahabatan dengan orang ini, dan ketika salah satu di antara mereka mati atau take down, gue udah gak tahu sih cara survive-nya seperti apa. Karena selama ini gue kuliah, gue selalu relying sama mereka gitu. Gue gak pernah yang namanya pakai aplikasi-aplikasi di luar website-website di luar LibGen dan Skiap. Jadi LibGen itu website untuk cari buku bajakan. Skiap itu adalah website untuk buka jurnal-jurnal yang harusnya berbayar. Jadi misalnya kalau kalian nemu jurnal, terus jurnalnya harus subscription atau langganan gitu di publisher-nya, kalian copy link-nya, habis itu kalian taruh di Skiap, nanti akan kebuka sendiri. It's a magical shit gitu. It's a magical website, such a magical website. Nah, aku bakal kasih lihat contohnya seperti apa. Screen satu, share. Udah keluar belum screen-nya? Ini screen share-nya udah keluar belum ya? Udah kok, Kak. Udah, oke, sip. Udah, oke, sip. Nah, mana tuh? Ini jurnal ya. Jadi jurnal, oh ya, page-nya mana? There you go. Kita pakai yang ini aja deh. Title page, there you go. Nah, jurnalnya seperti ini. Ini adalah bacaan kita. Jadi kayak, karena seperti yang tadi aku bilang, HI itu banyak diverse sekali gitu. Pembahasannya banyak. Kita menyentuh hampir semua major lain gitu. Karena HI itu bukan sebuah major yang berdiri sendiri. Ini yang penting ya guys. HI dibentuk karena ada series of event. Series of event ini terbentuk karena adanya jurusan ilmu-ilmu lain yang sudah terjadi terlebih dahulu gitu. HI dibuat karena ada sebuah kesalahan dan sebuah kesalahan level dunia yang ya betul banget Lutfi. Ini interdisciplinary science. Jadi bukan sebuah disiplin atau keilmuan yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah keilmuan yang bergabung gitu. Dari kumpulan-kumpulan keilmuan lainnya yang bergabung menjadi satu. Dinamakan dan karena dikumpulkan jadi satu, yang belajar juga bukan orang-orang lokal gitu. Bukan hal-hal yang bersifat lokal aja. Banyak banget disiplin yang sudah go internasional, let's say, sudah terikat dengan dunia luar gitu, sudah terikat oleh lebih dari satu negara. Let's just say hukum gitu. Hukum karena udah ada Treaty of Westphalia dan ada beberapa hukum yang mengikat antara satu dan dua negara atau lebih. Ini udah masuk ke ranah hubungan internasional, udah mengikat dunia internasional. Jadi keluarlah namanya international politics gitu, international relation gitu yang keluar. Nah, sama dengan hal yang tadi aku bilang, nah kita juga belajar tentang psychologist gitu, bagaimana caranya sebuah figur politik atau seorang presiden, let's just say di sini aku ambil contoh Jokowi gitu. Jokowi psikologisnya seperti apa dan bagaimana psikologis dia, alam bawah sadar dia mempengaruhi kebijakan dia dalam mengeluarkan satu kebijakan policy gitu. Nama websitenya itu ini apa? LibGen. Aku ketik ya, biar teman-teman yang lain bisa pakai juga. LibGen dan Skihub. Sorry, typo. There you go. Yep, you're welcome. Nah, terus, tadi sampai mana? Ya? Oke, ini apa? Bagaimana sebuah kondisi psikologis atau personality seorang Jokowi bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dari Indonesia gitu. Di sini aku belajarin, aku baca-baca, karena kalau kalian perhatikan ada berapa halaman nih? Ada hampir 300 halaman. Pas mentok kurang satu gitu. Nah, ini aku nggak baca semuanya, aku cuma baca bagian-bagian yang aku riset. Nah, dan kalau kalian kalau aku seperti apa
kalau yang aku alamin, in my case, aku nggak terlalu banyak pakai buku paket yang disediain oleh jurusan kampus. Kenapa? Karena apa yang kalian baca akan sangat dipengaruhi oleh topik apa yang ingin kalian riset, kalian cari gitu. Kalian mau ngerjain topik apa nih? Ya udah, ntar jurnalnya akan membahas topik itu gitu. Kalian nggak akan rely sama buku ini gitu. Buku ini cuma untuk teori, untuk landasan dasar doang. Dan nanti untuk analisa kalian tidak akan menggunakan landasan dasar ini gitu. Landasan dasar ini untuk ya dipakai untuk teori gitu. Tapi untuk kalian menghubungkan antara titik satu ke titik lainnya dalam analisa, itu nanti kalian akan menggunakan jurnal-jurnal yang memang udah spesifik ke kasus yang ingin kalian pelajarin, seperti itu. Jadi baca jurnalnya pun nggak semuanya, cuman emang bagian-bagian yang nanti kalian rasa relevan dengan topik yang ingin kalian cari, seperti itu. Karena kalau kalian baca 300 halaman, kayaknya udah keburu deadline sih kata gue. Jadi kayak jangan gitu. Kecuali kalian lagi emang gabut liburan semester dan kalian mau ngambis, silakan baca. Gue no pressure. Papernya seperti apa? Papernya seperti ini. Mohon maaf, ini nggak bisa gue full screen ya. Oh ini nih, there you go. Aha. Nah, ini adalah bentuk papernya. Paper ini dibentuk untuk UAS kita, UAS dan UTS. Oh ya, silakan. Makasih. Nah, terus ini papernya ngebahas tentang satu kebijakan luar negeri untuk menyelamatkan laut Indonesia gitu. Kita di sini aku pakai yang namanya psychological traits-nya Jokowi gitu. Ada teorinya di sini, ada leadership style, ini ada teorinya, dan nanti aku akan mempelajari Jokowi itu datangnya dari orang mana sih, background-nya seperti apa, pendidikannya sampai mana, kehidupan keluarganya seperti apa, sukunya apa gitu. Jadi benar-benar kayak semuanya dihitung di sini, social life-nya. Nah, ditemukan bahwa ternyata dia emang ini ya bukan seorang politikus, jadi emang analisa kebijakan luar negerinya lemah gitu. Nah, setelah itu aku mempelajari tentang seorang yang emang cukup metal juga dalam kebijakan luar negeri ini, yang kalian inget kan yang tukang ngeledakin kapal gitu, itu kebijakannya yang keluar pas zaman Jokowi, dan Menteri Kelautannya itu masih Ibu Susi. Jadi aku di sini juga nganalisa tentang Ibu Susi gitu, kayak Ibu Susi ini orangnya kayak gimana sih? Oh, dia ternyata lulusannya cuma SMP gitu, lulusannya cuma SD gitu. Oh, ternyata dia lebih lama di laut gitu. Jadi emang interest dia sangat ada di laut, dan foreign policy itu sesuatu yang jauh di belakang kepala dia gitu. Jadi dia tidak mau memperhatikan dampak kebijakan peraturan luar negeri terhadap hubungannya dengan negara lain gitu. Nah, itu nggak terlalu diperhatiin karena dia emang latar belakangnya bisnis gitu. Nah, dapatlah kesimpulan bahwa kebijakan ini ada karena A, B, C, D, E gitu. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu analisa kalian. Akan menjadi salah satu materi kalian. Kalau kalian emang berminat untuk belajar tentang psychological stuff-nya HI gitu. Oke, aku masuk ke sini lagi. Oke. Share. Oke, sip. Nah, ini kurang lebih jurnalnya juga. Jadi jurnal kalau di HI itu kalian bikin paper tuh hampir setiap ujian gitu. Jadi ujian tengah semester, ujian akhir semester itu kalian harus bikin paper, dan paper tingkat kesulitannya pun juga beragam gitu. Tergantung dari dosen, tergantung juga dari semester berapa kalian. Kalau misalnya semester 1 mungkin masih disuruh bikin 500 sampai 1000 kata. Cuman semakin naik ke atas nanti jumlah words-nya akan lebih banyak. Misalnya kayak 3000, kalian akan baca dengan angka 8000, 5000 gitu. Dan percayalah, dosen tidak akan memberikan tugas di luar kapasitas mahasiswanya. Seperti Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kapasitas hamba-hambanya gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalau masuk ke HI, selama kalian mencoba untuk strive, kalian akan strive seperti itu. Nah, aku masuk ke slide yang udah cukup belakang ini. Suka dukanya di HI kayak gimana? Nah, suka dukanya itu banyak ya. Jadi misalnya kita punya banyak koneksi, seperti tadi kita ikut MUN, itu koneksinya kenceng banget.
FVCI kita main di luar juga. Nah, berikutnya itu kita juga get to know so many things. Kita belajar tentang psikologi, kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang public relation ya kan. Kita jadi PR-nya Indonesia gitu loh. Karena jadi belajar di diplomat artinya belajar jadi PR-nya Indonesia untuk negara lain. Kalian harus mempelajari bagaimana caranya kalian melihatkan wajah Indonesia, merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang indah sekali di depan negara lain, padahal kalian tahu juga sampah-sampahnya Indonesia seperti apa gitu. Tapi kalian coba nutupin gitu. Basically PR juga kayak gitu dengan produk-produk yang mereka jual gitu. Mereka tahu kelemahan produknya seperti apa dan mereka berusaha untuk menutupi itu dengan kekuatan produknya seperti apa. Nah, itu basic PR yang nanti akan jatuhnya seperti soft skill ya, bukan sesuatu yang teoritis atau sesuatu yang dipelajari melalui textbook. Itu learning by doing, benar-benar. Dan learning by doing-nya itu ada di kelas diplomasi dan pola pikir. Jadi nanti yang kalian bentuk itu pola pikir, dan ketika lomba kalian juga lomba MUN kalian akan melakukan hal itu. Nah, kegiatan akademik dan non akademik yang seru. Seperti tadi yang udah gue tunjukin, ada kegiatan-kegiatan seperti kita bertemu sama diplomat, kita ketemu sama expertise, kita ada MUN yang kayak, oh ya di MUN ini juga kalian bisa nginep loh langsung di hotelnya. Jadi kayak penyelenggara MUN-nya nanti bakal nyediain yang namanya paket akomodasi, paket full akomodasi, di mana kalian nanti akan dapat room sewa kamar 3 hari langsung, itu udah termasuk dan lain sebagainya, itu dalam satu paket lomba gitu. Jadi sekali bayar itu udah uang lomba sama uang hotelnya gitu ya. Nah, dukanya seperti apa? Jelek-jeleknya HI Binus, paper dan jurnal. Sumpah gue paper dan jurnal ini belum masih ada seluk-beluknya yang bikin ribet sebenarnya. Kalau bikin paper berarti harus nentuin kayak teorinya apa. Ini teorinya bisa nggak lu pelajarin gitu. Karena kita kan banyak teori, HI itu teorinya banyak kan. Terus kayak dalam setiap satu paper kalian cuma bisa pakai satu teori aja gitu. Jadi nggak ngeribetin juga, nggak tumpang tindih teorinya, nggak terbelakang, nggak terlalu kontras teorinya gitu. Nah, setelah teori kan juga harus nentuin topiknya apa gitu. Topiknya apa yang ingin pertanyaan risetnya apa gitu, hipotesisnya apa. Terus ntar datanya ada atau enggak. Karena aku tuh juga pernah kayak gini, bikin paper, cuman bermodal suka sama topiknya. Mau ngebahas Netflix nih gitu, mau ngebahas Netflix dan impact-nya terhadap industri Jepang, industri perfilman Jepang gitu. Pas kita udah bikin teorinya, udah masuk ke introduction-nya, lancar kan tuh semua, kayak masuk ke analisanya. Karena di paper itu ada 4 bagian, pendahuluan, teori, analisa, dan penutup, kesimpulan gitu ya. Pendahuluan gampang, teori udah ada di textbook gitu. Analisanya mampus nih, datanya nggak ada, cari jurnal segala macam nggak ada gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya harus ngulang gitu, bikin lagi, cari jurnal yang cari topik yang lain gitu. Jadi suka dukanya banyak banget gitu. Udah stres mikirin judul, udah stres mikirin pertanyaan, pas dianalisa ternyata datanya nggak ada. Ya itu it does happen gitu. It did happen to me gitu. Dan berarti juga harus baca jurnal banyak lagi, karena jurnal yang aku baca juga jurnal teori gitu. Aku baca teori jadi dari jurnal gitu. Ketika aku memutuskan untuk mengganti teori, berarti aku mengganti jurnal-jurnal yang aku baca. Jadi benar-benar mulai dari awal gitu. Semua jurnal yang aku download, aku hapus, aku ganti dengan jurnal yang baru gitu. Kayak benar-benar it's pain in the ass, literally. Terus karena duduk terus kan kerjaan gue, jadi kayak it's pain in the ass, seriously. Nah, harus up to date tentang berbagai topik. Banyak banget yang menjadi pembahasan kita. Psychological, economy, security, domestic politics, international politics. Kalian akan mempelajari ini. Belum lagi perang dagang, belum lagi perang cyber, belum lagi perang space warship gitu misalnya. Cyber warship gitu. Cyber warfare. Space race gitu. Kita bicara. Terus tentang pengembangan teknologi nuklir, pengembangan teknologi militer, pengembangan teknologi spionase. Banyak banget isu yang bisa kalian kembangin dan kalian harus up to date dengan berbagai topik tersebut. Kenapa? Karena dari kemampuan kalian untuk up to date nanti akan menentukan kecepatan kalian dalam melakukan riset.
Misalnya kalian disuruh bikin riset tentang di matkul ini gitu. Kalian yang up to date, kalian tahu berita, kalian tahu harus riset apa gitu. Kalian tinggal milih di database otak kalian. Kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, gue baru baca berita ini. Oh ya udah, tinggal bikin ini jadi topik riset. Nah kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak up to date, berarti kalian setelah di-assign tugas, kalian harus mencari topik apa yang ingin kalian cari, kalian riset, dan itu bakal makan waktu banget. Di semua perkuliahan, dari pengalaman-pengalaman yang dosen aku ceritain, yang paling lama dalam proses pembuatan riset bukan analisanya, tapi mencari topiknya, mencari judulnya yang pas gitu, mencari judul yang klik banget sama dosennya. Jadi kayak nilai, kalau dosen nggak bakal ngasih nilai bagus, biasanya topiknya harus out of the box, dan untuk mencari topik yang out of the box itu butuh waktu, butuh effort. Dan ketika kalian memilih untuk up to date tentang topik-topik yang berkaitan dengan HI, kemampuan kalian untuk mencari topik yang out of the box lebih gampang gitu. Karena kayak kalian udah basically tahu tentang banyak hal. Gitu. Tinggal kalian combine aja berita satu sama berita lainnya. Gitu. Nah, terus harus bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, susah. Karena emang HI ya, kalian akan berhubungan dengan orang-orang yang di luar Indonesia. Kayak misalnya orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura. Ya orang Malaysia ntar bisa lah bahasa Melayu seke-seke gitu kan. Tapi kan kalian nggak mungkin ngomong Melayu sama orang Argentina kan. Orang-orang Jepang sama orang Korea kan nggak mungkin kan ngomong bahasa Melayu. Orang nggak ngerti gitu. Jadi kayak bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi salah satu modal utama anak-anak HI. Dan minimal satu bahasa asing lainnya. Kalau di HI BINUS, kita memang ada satu kelas bahasa. Tapi cuma sampai basic, dan dosen tuh suka nyaranin buat kalian mastering bahasa yang kalian ambil di kuliah itu. Cuman ada beberapa kuliah juga yang nggak ada kelas bahasa. Jadi kalian harus nyari. Dan ketika aku ngobrol sama teman-teman aku yang lain, mereka bilang, satu bahasa asing pun nggak cukup sekarang, kalian harus punya 2. Gitu. Jadi kalian pikirin lah, selain bahasa Inggris, 2 bahasa asing apa yang akan kalian pelajarin. Kalau saran aku, misalnya kalian wibu, ya udah kalian belajar bahasa Jepang, udah gampang. Habis itu tinggal satu bahasa lagi yang kalian benar-benar nggak awam gitu, buat dipelajarin yang serius-serius dipelajarin. Kalian suka nonton drakor gitu, ya udah ambil bahasa Korea. Satunya bahasa yang benar-benar kalian asing banget. Suka nonton La Casa de Papel gitu. Kayak kerjaannya tiap hari rewatch La Casa de Papel. Belajarnya bahasa Spanyol. Nah, terus kayak satu bahasa lagi yang bahasa yang benar asing gitu. Nah, itu bakal membantu kalian buat belajar kayak rasanya apa ya? 1,5 bahasa baru gitu. Karena bakal ngebantu banget pengalaman kalian belajar bahasa itu. Nah, ini slide terakhir. Prospek kerjanya seperti apa sih? Nah, prospek kerjanya yang pertama itu diplomat, obviously. Kalau kalian emang benar-benar strive banget untuk jadi diplomat, you can try it. And good luck for that. Dan staf di organisasi internasional seperti UN, ASEAN, WWF, IMF. Terus di UN juga ada badan-badannya kan, kayak UNSC, UNICEF. Nah, kalian juga bebas untuk masuk ke badan-badan itu. Yang berikutnya adalah Government Relation Officer. Nah, ini lebih ke budak korporat jatuhnya. Jadi perusahaan-perusahaan multinational corporation atau perusahaan-perusahaan luar negeri yang kerjanya di Indonesia, mereka akan membutuhkan yang namanya Government Relation Officer. Mereka, si officer ini akan menghubungkan pihak perusahaan, pihak bisnis, dan pihak pemerintahan. Jadi misalnya kalau kalian ngomongin tentang kerjasama antar dengan pemerintahan, Government Relation Officer adalah job yang akan mengeksekusi pemerintahan itu. Jurnalis atau penyiar berita. Nah, aku sendiri, di sini bisa jadi jurnalis karena emang riset kerjaannya. Staf ahli atau politikus. Politikus basically semua orang juga bisa masuk gitu. Staf ahli itu biasanya mereka-mereka yang emang ditempatkan untuk hal yang berkaitan dengan luar negeri. Karena emang kalau staf ahli kita udah ngomongin tentang birokrat, kalian pasti akan di-plotting sesuai dengan background kalian untuk awal-awal ya. Analis atau konsultan. Nah, mereka ini biasanya butuh otak yang gede. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak, oh nilai gue bagus nih di HI, kalian boleh coba jadi analis atau konsultan. Jadi nanti ketika ada perusahaan minta saran dalam bentuk ekonomi bisnis atau ekonomi internasional, ada juga di HI, mereka akan lari ke konsultan, dan konsultan ini akan memberikan saran-saran kebijakan gitu, kayak misalnya loophole-nya di mana gitu. Kalian bagusnya kerjanya kayak gini. Dan analis dan konsultan HI di HI itu bayarannya juga gede banget gitu.
Tapi ya nilai yang dibutuhin gede juga gitu. Jadi itu dia prospek kerja HI dan itu menandakan berakhir sudah tanya cutting presentasi dari aku. Nah, sekian dari aku sih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan bertanya aja. Bisa immersive view. Kalau ada yang mau nanya lewat chat juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau on mic juga nggak apa-apa. Oke. Nggak ada yang mau nanya nih ya? Kita udah sejam sih. Tapi teman-teman tadi nangkep nggak apa yang aku omongin? Nangkep. Nangkep ya? Kalau nangkep aku mau nanya nih. Oke. Aku nanya siapa ya? Kofifa. Ada nggak Kofifa? Nggak ada ya? Live dia. Aku nanya Lutfi deh. Lutfi, ada Lutfi nggak di sini? Lutfi. Halo, ada Kak. Oke. Lutfi, tadi jurusan prospek kerja HI itu apa aja? Ada diplomat, terus ada jurnalis juga, bisa jadi PR juga, public relations di beberapa companies. Especially kayaknya kalau di HI lebih banyak ke company yang multinasional lah. Kan kita juga di HI belajar MNEs atau multinational enterprises. Kalau di HI ada international political economy setahu aku. Terus pokoknya karena mungkin tadi aku juga udah bahas bahwa HI itu adalah interdisciplinary science. Jadi emang ranah kerjanya itu bisa ke most of the time bidangnya itu bisa beragam gitu. Ya nggak sih Kak? Ya bener banget. Jadi kayak prospek kerja yang tadi aku kasih tahu itu emang bener-bener prospek kerja yang membutuhkan kemampuan HI. Unless politikus ya. Tapi dalam prakteknya sendiri, kerja kalian juga ntar bakal banyak banget gitu. Sama kayak anak hukum. Cuman anak hukum mungkin lebih jelas ya, lebih reachable juga prospek kerja yang bisa menggunakan kemampuan hukumnya gitu. Kalau HI itu mungkin gue bakal bilang lebih complicated caranya untuk masuk ke dunia-dunia yang membutuhkan HI gitu. Kemampuan HI. Sisanya ya kalian akan rely sama soft skill yang kalian pelajarin selama HI. Jadi aku bakal bilang di sini yang bakal kepake untuk kerja itu bukan cuma kemampuan kalian dalam belajar, bukan cuma hal akademik, tapi juga tentang cara pikir kalian kayak gimana gitu. Bagaimana kalian melihat satu kejadian dan bagaimana cara kalian untuk memproses informasi yang kalian terima itu. Nah itu akan membuat kalian clear gitu, kayak kalau kayak gini kejadiannya berarti responnya seperti ini, kayak gitu. Itu kemampuan PR yang dibangun, low-key dibangun di bawah alam sadar kalian ketika kalian belajar HI. Seperti itu. Tapi ada yang di sini ada yang mau share-share nggak? Kenapa sih kalian mau udah masuk HI? Ada yang mau resen nggak? Aku tunjuk nih lama-lama. Zidan deh. Halo Zidan. Ada nggak orangnya? Halo Zidan. Kayaknya nggak ada ya. Halo. Mei ada nggak Mei? Mei, are you there? Oke. Oh, Lutfi sebenarnya S2. Oh alah. Nyaru dia. Harusnya namanya ada ilmu fisik UI. Oke. Iya. Ternyata senior gue. Enggak apa-apa. Santai lanjut aja. Oke. Kalau Gisel ada nggak Gisel? Balik ke Gisel di gue. Gisel boleh share nggak tentang alasan kenapa lu mau jadi masuk ke HI? Oke. Kayaknya kayak kau udah tahu ya, jadi mungkin aku share ke teman-teman aja. Alasan aku masuk HI kayak mungkin sama kayak beberapa dari kalian juga, karena
aku suka bahasa Inggris. Doesn't mean I'm good at it, tapi aku suka learning it. Terus juga aku suka sering baca-baca soal di Twitter kan banyak ya, kayak misalnya kayak isu terkini, terus kayak what's happening in the world right now. Terus di Instagram juga banyak banget, dan ada juga salah satu temanku yang suka, dan sometimes we talk about it gitu. And I realized that aku suka kayak gitu, hal-hal seperti itu, dan aku waktu itu cari-cari kayak jurusan apa nih yang kayaknya kira-kira bakalan cocok sama aku, and I found HI gitu. Dan sekarang aku ikut ngobrol cutting, dan kemarin juga udah ikut konsul cutting sama Kak Ikal juga tentang HI, dan aku ngelihat kayak dan aku menemukan banyak banget kayak insight baru, dan pikiranku jadi terbuka gitu, kayak realitinya apa yang akan dipelajari di HI, apa yang bakal kita dapat di HI. So semoga kita semua yang mau masuk ke HI nantinya bisa semangat belajarnya dan bisa masuk. That's it, maybe. Amin. Thank you, Gisel. Oh iya, ngomongin tentang apa aja yang dipelajarin, aku lupa nge-share satu hal. Jadi, aku bakal nunjukin matkul seperti apa yang akan kita hadapi nantinya. Nah, sebenarnya matkul itu banyak ya, jadi kayak ada organisasi internasional, kalian nanti akan belajar tentang I.O., kalian akan belajar tentang, di situ ada ASEAN, ada UN, badan-badan UN, ada European Union, ada African Union juga, dan lain sebagainya. Kalian akan belajar itu. Ada hukum internasional juga, jadi nanti kalau kalian punya teman anak hukum, nanti anak hukum juga bakal belajar hukum internasional. Cuman nanti analisanya, beban pembelajarannya mungkin kita akan lebih ke analisa kasusnya. Rather daripada rather daripada apa namanya, law-nya apa gitu. Jadi kalau anak hukum itu bakal belajar tentang pasal dan ayatnya berapa gitu. Ini dipakai dalam konteks apa gitu. Kalau anak hukum tuh lebih ke apa ya? Kalau anak HI itu lebih kayak ini kasusnya kenapa bisa terjadi dan penyelesaiannya seperti apa, kayak gitu. Kita nggak belajar tentang pasalnya harus isinya apa gitu. Kita bebas buat nyari gitu. Oh ya, laptop aku. Bentar ya guys, ada yang nanya. Maaf. Oke. Oke. Nah, itu tadi hukum internasional dan teori. Jadi teori itu juga banyak, kayak misalnya sama-sama. Jadi teori itu misalnya kayak kalian akan belajar tentang realisme, liberalisme, konstruktivisme, komunisme, kalian akan belajar juga itu. Yang mana das kapitalis juga kalian akan belajar itu buku. Kalau kalian suka HI, biasanya bukunya ini buku keramat. Kalian akan belajar ini juga, dan feel free untuk baca ini juga. Jadi kayak sebenarnya kalau ditanya simpen buku ini ntar ditangkap, nggak usah takut, itu nggak apa-apa. Selama rumah kalian nggak deket sama tukang bakso, harusnya nggak ada gitu, karena mereka nggak mungkin muncul tiba-tiba. Jadi nggak bercanda guys. Jadi feel free untuk mempelajari semuanya. Ini juga banyak banget insight yang gue dapetin dari buku ini gitu. Jadi emang kalau masa kuliah itu pandangan kalian tentang sesuatu nggak dibatasin, dosen akan selalu open dengan apa yang ingin kalian pelajarin gitu. Jadi The Communist Manifesto itu salah satu buku yang dulunya sempat jadi bercandaan anak HI, tapi begitu kalian baca, kalian tuh kayak oh shit. Kayak ternyata ini bukan bahan bercandaan lagi gitu. I cannot take this as a joke anymore ya. Terus nanti juga kalian akan belajar tentang teori politik internasional, negosiasi dan resolusi konflik. Jadi nanti dalam kasus antara dua negara atau lebih, itu penyelesaian seperti apa gitu. Ada badannya, nanti ada mekanismenya juga, ada perjanjian-perjanjian yang keluar dan kasusnya apa aja dan bagaimana itu diselesaikan juga akan menjadi contoh kasus kalian. Ekonomi internasional
budaya kan juga akan belajar tentang budaya dan apa namanya multikultur dan karakter negara. Jadi identitas negara, identitas politik itu juga akan masuk ke dalam matkul kalian. Di sini di bawah-bawahnya ada geopolitik, geostrategis, dan oh ya, selain budaya, jadi selain psikologi dan lain-lainnya, satu hal yang menjadi bagian yang random dari hubungan internasional juga kita belajar tentang makanan. Kita belajar yang namanya gastrodiplomasi. Jadi itu strategi diplomasi menggunakan makanan. Jadi kayak misalnya kalau kalian suka kalian pernah dengar Obama ngomong tempe, nasi goreng, itu juga bagian dari strategi gastrodiplomasi atau diplomasi makanan yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi Indonesia itu suka banget yang namanya dagang, ngegoreng nasi goreng, ngegoreng sate, ngegoreng bakso, untuk dijadiin hidangan-hidangan diplomasi ketika ada tamu jamuan dari luar negeri, seperti itu. Jadi kayak itu salah satu cara marketing Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia keluar, seperti itu. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi atau berbagi cerita tentang kenapa sih kalian masuk HI. Gue juga bingung, kenapa sih kalian mau masuk HI gitu. Kayak HI itu bukan, apa ya, aku nangkepnya HI itu nggak pernah jadi pilihan pertama gitu. Selalu ada jurusan-jurusan yang yes, gastrodiplomasi at its finest. Mantep banget. Suka deh makanan. Jadi kayak kalau HI itu nggak pernah jadi apa ya, pilihan pertama ketika kalian mikir mau jurusan apa gitu. Orang-orang pada mikirnya mungkin teknik gitu, ekonomi bisnis, terus mungkin hukum gitu, jurusan-jurusan mainstream lah yang orang-orang pasti bakal milih. Tapi kenapa sih kalian mau masuk HI gitu? Ada yang mau berbagi cerita mungkin? Kak, Ya, kenapa tuh? pernah ngerasa salah jurusan nggak? Oh iya, oke, bagus. Oke, thank you Gisel buat nanya. Sebenarnya awal-awal aku nggak mikir salah jurusan. Memang prospek kerja AI gede, tapi kayak masih ada hope di situ, kayak oh ya gue bakal kerja di Deplo gitu, bisa gitu, masih bisa gitu. Tapi semakin kesini ternyata semakin meragukan ya, apalagi kayak nasib gue yang sekarang lagi fokus sama dunia kreatif juga, kayak semakin kayak menjauhkan gue dari harapan gue bakal kerja di dunia internasional, dunia HI. Mungkin apa ya, prospek kerjanya juga oke, bisa jadi diplomat gitu-gitu. It's a very good prospect sebenarnya. Cuman dari prospek itu banyak skill-skill yang sebenarnya bakal kepake untuk apa ya, kerjaan lain gitu. Misalnya kayak PR gitu. Misalnya kayak bisnis content creator atau kayak content manager gitu. Itu juga skill-skill anak AI juga kepake. Jadi kayak ini nggak tahu ya, ini dari pengalaman aku, soft skill yang terbentuk dari aku memperbolehkan aku untuk masuk ke dunia kerja lainnya, seperti itu. Jadi ketika aku udah dapat kerja di dunia ini dan aku udah settle di dunia ini, HI itu bukan menjadi prioritas utama lagi. Jadi ya benar, aku merasa salah jurusan sebenarnya dulu gitu. Cuman ya back again, ya Lutfi juga, lu juga ini kan content manager, gimana? Ngerasa salah jurusan juga nggak lu? Kebetulan kan gue S1-nya HI juga nih, terus sekarang gue S2 HI, jadi kayak apa ya, sebenarnya tuh bukan salah jurusan sih, lebih ke gak tau, kalau mungkin karena gue ini age gaps banget ya, aduh gue sorry banget ya teman-teman kalau emang ada beberapa hal yang mungkin agak gak relevan ya pembicaraan. Kalau gue tuh nganggapnya lebih ke wise gitu sih sekarang, karena lebih ngerasa apa yang udah gue dapetin di HI itu sebenarnya itu trained our creative thinking gitu. Jadi karena kan HI itu kita we are imposed, maksudnya kita tuh di force untuk kalau bisa tuh ya kita kritis gitu ya terhadap either tuh ya, kalau sekarang kan ada tuh yang di LCS misalnya di Laut Cina Selatan lagi gini segala macam. Nah, sebenarnya tuh itu yang bisa jadi bekalnya itu di situ gitu. Jadi emang nggak lo directly atau nggak lo langsung bisa, ya kan lo banyak nih belajar teori ya, kalau di HI itu banyak lah teori yang Favihu Was itu mungkin saya lebih tahu ya teorinya.
Tapi itu nggak serta-merta langsung lo bisa translasi atau langsung lo terjemahin gitu teori itu untuk ke hal-hal yang ada di bidang kerja gitu. Tapi itu ngasih lo soft skill-nya kalau di HI itu. Kayak misalnya kita nulis, kan kita banyak tuh paper. Nah, karena gue tuh awalnya dari content writer. Nah, dari content writer, gue lulusnya tahun 2019 BTW. Nah, dari content writer, terus habis itu sekarang gue jadi content manager. Nah, dari soft skill yang dari tugas-tugas itu yang bisa kita pakai buat di dunia kerja gitu. Jadi mungkin sih kalau di awal-awal mungkin lebih ke itu ya, lebih ke biasa sih, maksudnya gua gak setaf sekarang gitu ya, kondisi kejiwaannya gitu. Kalau dulu kayak gua masih kayak kalian gitu ya, mungkin masih agak kayak gitu, ngerasa salah jurusan. Tapi sekarang tuh malah ada gitu poin plusnya bahwa kalau karena gua kuliah HI, jadi gua tahu banyak isu-isu internasional. Kayak kayak misalnya kan kerjaan gue tuh lebih ke jurusan kom banget kan, komunikasi. Nah, tapi karena lo tuh HI, lo tuh gak cuman tahu tentang bikin konten doang, tentang berpikir kreatif doang gitu. Gimana cara kita bikin konten dari angle atau berbagai sudut pandang gitu. Tapi lo tahu juga nih banyak hal selain itu gitu ya. Lo tahu isu internasional, lo tahu kemarin Biden gimana, lo tahu Boris Johnson yang gimana segala macam gitu. Jadi apa ya? Itu memberikan lo tuh added value lah kalau bahasa anak fisiknya sih gitu ya, menurut gue pribadi. Dan gue pribadi tuh dulu nggak kayak Said ya, yang emang mungkin kayak dari tadi presentasinya Said outstanding banget gitu, kayak dia MUN segala macam. Gue bukan tipikal anak yang itu, dan mungkin nggak tahu sih, gue selalu ngerasa banyak tuh kayak orang yang nanya, nah hal itu pasti ya you have to be very fluent in English, both speaking and writing ya. Tapi nggak juga kok guys, tenang aja, semua itu kita bisa belajar dari awal. Jadi gak usah takut lah kalau mau kuliah HI, menurut gue gitu. BTW gue dulu di UI, gue tuh masuk HI karena kakak gue juga HI tapi di UGM gitu. Jadi kayak, tapi sekarang kakak gue juga kerjanya di TikTok jadi content operation manager juga. Gitu kalau dari gue. Salah jurusan juga. Oke, thank you Lutfi. Iya, jadi bener banget. Nat juga sempat ngomong kayak banyak banget yang anak-anak yang keluar dari jurusan HI ketika mereka kerja gitu. Karena emang soft skill dan mindset yang terbentuk itu nggak semata-mata kalian bakal bekerja, cuman bisa diimplementasikan di hal yang berkaitan dengan jurusan HI, prospek kerja yang berkaitan sama HI doang. Sama juga halnya dengan jurusan-jurusan pada umumnya. Kalian belajar di situ, kalian terbentuk mindsetnya, dan dari mindset itu kalian akan bekerja, dari habit dan mindset dan tugas-tugas pada umumnya yang kalian kerjakan di jurusan itu akan membentuk kemampuan kalian. HI juga teman-teman kakak juga banyak yang kerja jadi content creator, content writer dulu, copywriter gitu-gitu. Nah, karena emang writing skill anak HI itu kuat, dan itu yang dipakai mereka untuk masuk entry level job. Content writer itu entry level job gitu. Nah, mungkin di sini jadi kayak ya banyak banget yang salah masuk, bukan salah masuk ya, tapi kayak apa ya, membuka diri untuk keluar dari HI-nya gitu. Mungkin mereka juga mungkin banyak teman-teman aku yang ngerasa juga jurusannya enak gitu, jurusannya bisa dipelajarin, nilainya aman gitu, nyaman juga dia di HI, tapi kerjanya di luar HI gitu. Karena emang tergantung lagi kemampuan kalian di mana dan nanti skill kalian kemana gitu. Keputusan untuk salah jurusan atau enggak itu lebih ke ketika kalian belajar di HI. Kalian merasa nggak nyaman, itu berarti kalian salah jurusan. Tapi untuk kalian kerja di mana, selama kalian suka dengan topik HI, that should be fine sih sebenarnya. Dan nggak mendefine kayak kalian salah jurusan ketika kalian ini. Cuman kayak ya udah, kalau menurut aku sih gitu, aku nggak ngedefine diri aku sebagai salah jurusan ketika aku kerja di creative agency, karena emang aku nyaman di sini gitu, di HI itu gitu. Nah, tadi Nat juga sempat nanya starter pack untuk calon maba HI. Nah, ini yang pertama aplikasi berita internasional. Kalau aku pakai yang namanya Al Jazeera, terus selain itu aku juga pakai BBC. Terus aku pakai juga di Jakarta Post. Itu untuk yang berita fokus di Indonesia tapi untuk bahasa Inggris. Terus The Economist, aku juga pakai CNN. Nah, untuk di dalam negerinya, untuk berita-berita dalam negeri, aku pakai Detik, CNBC. CNBC itu untuk ekonomi, fokusnya ke market.
Terus Kompas emang banyak berita yang berbayar, cuman kebetulan di BINUS itu ada free pass. Jadi kalian akan dapat password sama email yang bisa kalian registrasi untuk Kompas, dan kalian nanti bakal dapat selama 1 semester itu gratis. Dan nanti kalian tinggal update di semester berikutnya. Kayak gitu. Nah, selain berita, kalian juga siapin yang namanya Words ya, seperti biasa. Nggak banyak sih sebenarnya kebutuhan kalian. Buku catatan juga tergantung lagi ke kalian. Kalian tuh lebih prefer buat ngetik atau nyatet gitu. Karena emang kalau aku sih mode belajarnya emang lebih ke dengerin daripada nulis. Kalau nulis aku malah kelewatan banyak poin gitu. Jadi kayak aku pakai buku kecil aja, terus aku catat pointer gitu. Sisanya aku dengerin lagi ke dosen gitu. Itu strategi belajar. Cuman kayak beda orang beda strategi belajar kan. Jadi kayak coba cari aja strategi belajar apa. Kalau misalnya emang butuh nulis banget ya berarti buku catatan emang butuh gitu. Cuman selain berita mungkin nggak ada lagi sih. Mungkin jurnal dan paper nanti akan mengikuti sendiri. Terus aplikasi-aplikasi belajar kayak IPA. Gue juga IPA. Gue juga IPA lebih. Jadi kayak Gisal juga IPA. Terus jadi kayak anak-anak murtad ya kalian. Kita. Jadi kayak linjur gitu, anak-anak linjur. Jadi selain itu juga paling aplikasi-aplikasi starter pack nggak banyak sih untuk anak HI. Penting laptop udah bisa ngangkat tab sama punya Word, punya PPT, Microsoft Office biasa. Harusnya udah oke sih. Tuh. Nah, ada teman-teman yang mau nanya lagi? Susah nggak sih linjur ke HI? Aku bilang susah ya, karena kayak mungkin kalau aku dulu jatuhnya kayak underestimate ya. Kesalahan aku adalah aku nge-underestimate soshum. Jadi aku pas itu emang ada tes soshum itu simulasi simulasi SBM, dan nilai aku tuh udah tengah-tengah lah gitu. Tapi ternyata tengah-tengah ini nggak cukup gitu buat naik ke atas gitu. Jadi aku ngerasa pas dapet nilai setengah yang B aja ini, aku ngerasa oh ya udah survive gue, ntar masuk PTN yang gue inginkan gitu. Gue targetnya itu di HI UNER gitu. Nggak tahu diri emang anak IPA sok-sokan mau HI UNER gitu. Terus belajar, akhirnya pas SBM nggak keterima gitu. Mungkin salah aku underestimate. Cuman dengan waktu persiapan yang kalian siapkan dan ketika kalian maksimalin belajarnya, sebenarnya linjur juga possible buat kalian. Gitu. Sebenarnya sebelum milih jurusan AI, sebenarnya ada nggak sih jurusan lain yang menjadi pilihan pertama sebelum? Ada. Jadi sebelumnya itu aku tertarik sama dua jurusan. Yang pertama itu teknik planologi, just because karena gue sayang banget sama IPA. Kayak walaupun gue di IPA jelek, gue bego di IPA, serius. Kayak apa ya? Gue tuh fisika, biologi gitu itu flop banget. Jadi kayak tapi kayak udah belajar 3 tahun di IPA, sayang banget kan kalau IPA-nya nggak kepakai. Jadi emang targetnya planologi. Teknik planologi itu teknik yang keilmuan yang belajar tentang tata kota, basically. Terus sama psikologi. Karena aku juga sempat mau jadi psikolog gitu, kayak buka klinik sendiri, ngobrol sama orang gitu. Karena emang ngobrol sama orang udah jadi hobi buat aku tuh, nggak bisa diam kalau lagi ngobrol sama orang. Jadi kayak psikologi enak juga gitu kelihatannya kan. Mumpung psikologis gue lagi sehat-sehat aja, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, kayaknya free pass nih gue masuk psikologis. Cuman pas datang pemilihan jurusan nggak dapet restu dari orang tua. Kayak gue dengerin orang tua banget kan, jadi kayak ya udah katanya kayak ngapain kamu masuk psikologi, isinya cewek semua gitu. Oh iya, ya udah deh masuk HI aja gitu. Nyokap nawarin gue masuk hukum, cuman kayak hukum tuh yang gue tahu banyak hafalannya, padahal enggak. Jadi dulu tuh pas SMA gue taunya hukum tuh hafalan pasal gitu. Padahal analisa juga ternyata. Tapi kayak karena gue taunya pasal doang dan gue hafalan juga jelek, gue lebih kuat di analisa, jadi kayak HI gitu. Dan kebetulan karena matematika gue juga jelek, jadi kayak pas tahu HI nggak ada matematika, gue kayak langsung seneng banget. Oh ya guys, di HI nggak ada matematika ya, tenang aja. At least untuk semester 1, nggak tahu semester 2 ada hitungannya tuh. Gitu. Kalau ada lu sendiri mau masuk HI kenapa?
Lagi ngetik ya. Itu. Nah, teman-teman ada yang mau sharing-sharing lagi atau mau nanya? Mungkin terkait dengan perkuliahan gitu-gitu. Oke. Kalau nggak ada karena kita udah extend juga. Ini beneran nggak ada yang mau nanya. Kalau ada yang nggak mau nanya lagi, kalau nggak mau nanya jempol aja. Boleh kasih jempol kalau nggak mau nanya lagi. Oke, clear ya? Udah clear? Sip. Oke, kalau udah clear, berarti sebelum aku akhirin, aku mau tutup dulu dengan sesi foto. Jadi teman-teman kalau bisa on cam untuk sekali ini saja. Boleh banget on cam-nya teman-teman. Bentar doang kok, nggak lama. Kita mau sesi foto, habis itu kita tutup. Oke, thank you Nat. Oke. Ya teman-teman yang bisa on cam ditunggu buat on cam-nya. Oke, segini aja ya. Lagi. Oke. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, santai aja. Oke teman-teman, karena di Konsul Cutting ada identitas aku, kalau kalian misalnya mau nanya-nanya lagi tentang HI atau konsultasi tentang dunia perkuliahan, feel free to hit me up di IG, karena emang kontaknya dibagi di Konsul Cutting cuma IG doang ya, and gue bakal balas itu sebisa gue, dan kapan aja gue bisa jawab sih sebenarnya. Oke. Sip, kalau udah semua berarti kita on cam, kita ini ya screenshot ya. Oke, siap. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sip. Oke. Aman. Oke, thank you semuanya udah, Oke, thank you semuanya udah mau hadir. Kalau jangan lupa kalau ada pertanyaan apapun, tolong tanyain ke gue aja langsung. Terima kasih banget udah join di kegiatan Konsul Cutting ini. Semoga insight yang tadi gue bagi bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian nggak salah jurusan. Thank you so much udah bergabung di Konsul Cutting and I'll see you later semuanya. Udah boleh live ya. Thank you tuh Kak Michael. Thank you Giselle. Ya, thank you.